Ini masalah keluarga ya. Apa hukumnya jika seorang laki menolak ajakan istrinya untuk berhubungan? Di puasa semuanya. Apakah sang lelaki juga dilaknat oleh malaikat? Dalam hadis ya jelas kalau wanita diajak oleh suaminya untuk digauli ternyata suaminya tidak mau, maka dilaknat oleh malaikat. Ini di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antaranya kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatahal malaikatu hatta tusbih." Kata Nabi, jika seorang laki mengajak istrinya untuk digauli ke tempat tidurnya, kemudian istrinya enggan, maka sang suami tidur dalam kondisi marah, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha." Tidaklah seorang laki pun, suami pun mengajak suaminya untuk digauli ke tempat tidurnya, fata'ba alaihi. Ternyata sang istri enggan untuk melayani sang suami. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Kecuali Allah yang ada di langit akan murka kepada wanita tersebut. Hatta yardha anha, sampai sang suami memaafkannya, sampai sang suami kembali ridha kepada sang istri. Dalam hadis yang lain juga, idza batat al-mar'atu hajiratan firasha zawjiha. Kalau seorang wanita tidur meninggalkan tempat tidur suaminya. Suami tidur di kamar, dia tidur di kursi. Suami tidur di kamar, dia tidur di dapur ya. Misalnya. Kata Nabi SAW, la'anat al-malaikatu hatta tusbih. Maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji', sampai dia kembali kepada suaminya. Ini semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menjelaskan tentang bahwasanya menolak ajakan suami dosa besar. Menolak ajakan suami dosa besar. Dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari dan dimurkai oleh Allah yang ada di atas langit. Nah, sering ibu bertanya, sering saya ditanya masalah ini. Nah, Ustaz, kalau laki yang diajak sama istrinya tidak mau, dilaknat enggak oleh malaikat? Sampai subuh atau sampai maghrib, Ustaz? Jangan-jangan laknatnya lebih panjang. Apakah terlaknat juga? Baik. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, pertama kita ingin bahas masalah hadis ini. Hadis ini salah satu hadis yang menekankan tentang pentingnya seorang wanita untuk membantu suaminya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kapan suaminya punya hasrat, maka seorang wanita berusaha untuk memenuhinya. Dan dalil akan hal ini terlalu banyak seperti hadis ini. Dan kata Nabi SAW di antaranya, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang memanggang di tempat pemanggangan, tiba-tiba suaminya berhasrat, maka hendaknya dia memenuhi hasrat suaminya. Bahkan kata para ulama, meskipun panggangannya hangus, meskipun rotinya hangus, enggak ada masalah. Dia lagi bakar roti, tahu-tahu suaminya berkehendak, ingin, maka hendaknya dia tinggalkan roti tersebut meskipun hangus, meskipun itu mubadzir. Tetapi ini mudaratnya lebih kecil daripada mudarat kalau menolak ajakan suami. Dan dalam kaidah menempuh mudarat lebih kecil tidak mengapa dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Ya. Jadi kalau seorang ibu lagi masak sayur, lagi goreng ikan, tiba-tiba suaminya berkehendak, maka tinggalkan sayur dan ikan tersebut. Tapi jangan lupa matikan kompornya. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas pelana ontanya. Jika sang wanita sudah naik di atas pelana onta, kemudian dia ingin berpergian, tahu-tahu suaminya timbul hasrat, maka wajib bagi dia untuk melayani sang suami. Sebenarnya mengatakan maksudnya ini menunjukkan mubalaghah, hiperbola dari Nabi SAW. Artinya seandainya ya seorang suami ingin menggauli istrinya di atas kotab tersebut, di atas pelana tersebut, maka sang istri berusaha untuk melayani. Atau maksudnya sang istri segera menunda safarnya dalam rangka untuk melayani sang suami. Saya sering sampaikan seandainya seorang wanita sudah manggil Grab untuk pergi ke pasar, tiba-tiba suaminya berhasrat, maka Grabnya suruh pergi. Ya. Kasih aja duit, Grabnya suruh pergi dalam rangka untuk melayani sang suami. Ya, rugi 100.000 tidak apa-apa ya. Mudarat lebih ringan daripada menolak ajakan suami. Jadi hadis-hadis seperti banyak. Makanya Allah mengatakan nisaukum harthulakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya para istri adalah
sawah ladang bagi kalian. Datangilah sawah ladang tersebut kapan saja dan bagaimanapun engkau menghendaki. Seorang laki hasratnya timbul kapan saja, bisa jadi di pagi hari, bisa jadi di siang hari, bisa jadi jam 2:30 malam, ya tergantung ya. Tiba-tiba hasrat, tiba-tiba apa yang dia lihat bisa merubah suasana ya. Terlebih lagi saya sampaikan, terlebih lagi di zaman sekarang di mana sang wanita benar-benar dijadikan perangkap syaitan. Sebagaimana dikatakan an-nisa habailu syaitan. Wanita itu adalah jerat-jerat syaitan. Syaitan tahu ya. Syaitan wanita setiap keluar rumah dijadikan perhiasan. Sehingga seluruh iklan-iklan yang kita lihat sekarang semuanya isinya perempuan. Iklan HP isinya apa? Perempuan. HP-nya kecil, perempuannya besar. Iklan odol perempuan. Iklan apa lagi? Semuanya ya. Iklan kacamata, iklannya apa? Perempuan. Semua perempuan dijadikan pajangan karena itu yang menarik perhatian. Kalau iklannya laki-laki enggak ada yang lihatnya. Jarang lihat ya. Tapi kalau iklannya perempuan, apalagi perempuan tersebut cantik, maka akan menjadi pusat perhatian. Yang lihat perempuan dulu baru lihat HP-nya ya. Jadi ini kenyataan ya, bahwasanya wanita dijadikan perangkap syaitan. Nah, lelaki yang keluar sering melihat perangkap-perangkap tersebut ya. Kalau di zaman Nabi saja Nabi berkata, "Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan." Sungguhnya wanita datang dalam bentuk syaitan, pergi dalam bentuk syaitan. Maksudnya benar-benar terhiaskan. Maka jika salah seorang melihat wanita, ya, maka segera dia pulang ke istrinya. Sungguhnya itu akan menolak apa yang bergejolak di hatinya. Itu di zaman Nabi. Nabi mengatakan, kalau seorang laki tidak sengaja melihat wanita, kemudian bergejolak dalam hatinya, segera pulang ketemu istrinya. Segera dia salurkan hasratnya. Apa yang bergejolak di hatinya akan bisa ditolak. Ya. Itu di zaman Nabi. Ya. Seorang mungkin keluar rumah atau melihat sesuatu, segera pulang ke rumahnya. Padahal di zaman Nabi jarang wanita diekspos, jarang wanita terbuka auratnya. Itu zaman Nabi suruh pulang ke rumahnya. Apalagi zaman sekarang. Seorang keluar rumahnya melihat macam-macam. Kemudian dia pulang ke rumahnya ingin menampilkan hasratnya, tahu-tahu istrinya tidak mau. Seorang kerja di kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian hasratnya sudah menggelegar sejak di kantor gara-gara ketemu teman-teman kantor yang cantik-cantik, yang seksi-seksi, yang indah-indah, yang bening-bening. Kemudian dia pulang ke rumah, istrinya tidak berhasrat, tidak mau melayani. Ngapain sih mas? Ya, gimana ngapain sejak dari jam 8 pagi sampai sekarang saya sudah. Kemudian tidak mau melayani. Ya. Oleh karenanya dalam hal ini syariat sangat menganjurkan bagi wanita untuk siap sedia melayani sang suami. Bahkan seorang wanita tidak boleh puasa sunnah kecuali minta izin suaminya. Kalau suaminya tidak mengizinkan, tidak boleh dia puasa sunnah. Berpuasa benar dapat pahala, tapi melayani suami juga dapat pahala. Seorang istri harus menyadari bahwasanya melayani suami itu dapat pahala. Karena di antara tujuan syariat dalam pernikahan adalah menundukkan pandangan suami dan menjaga kemaluan suami. Seorang wanita semakin sering melayani suaminya, suaminya akan semakin mencintainya dan semakin tidak berpikir macam-macam dan semakin tersalurkan hasratnya. Tetapi Ustaz, apakah wanita harus setiap saat melayani dalam kondisi apapun? Jawabannya tentu tidak. Para ulama menyebutkan ada kondisi-kondisi di mana sang wanita boleh tidak melayani suaminya. Di antaranya kalau sang wanita lagi sakit mau gimana? Mau melayani suaminya? Ya, tidak bisa. Dia akan semakin kesakitan atau penyakitnya tidak kunjung sembuh atau semakin tambah parah kalau harus melayani suaminya karena dia harus mandi junub dan yang lainnya. Maka jika sang wanita memiliki uzur syar'i untuk tidak melayani suaminya, tidak berdosa dan tidak dilaknat oleh malaikat. Ya. Kalau suaminya maksa-maksa, mungkin suaminya yang dilaknat malaikat. Tidak tahu diri, sudah istrinya lagi sakit masih apa? Maksa-maksa ya. Yang pertama, jadi wanita kalau punya uzur syar'i lagi sakit maka tidak wajib untuk memenuhi panggilan suaminya. Yang kedua, kalau wanita dalam kondisi haid, suaminya ingin menggaulinya dari kemaluannya maka tidak boleh. Tapi kata para ulama, kondisi haid seorang wanita bukan merupakan uzur syar'i untuk menolak ajakan suami karena suami berhak untuk menikmati wanita dari sisi yang lain, dari bagian tubuh yang lain. Saya ulangi ibu-ibu, kondisi wanita haid bukan adalah uzur syar'i untuk menolak ajakan suami selama suami tidak menggaulinya dari kemaluannya. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha meskipun haid dia tetap melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, fayamuruni fa'attaziru. Maka Rasulullah menyuruhku untuk memakai sarung, yaitu menutup bagian bawah agar tidak tercium bau yang tidak enak, dan Nabi tetap menggauli Aisyah radhiyallahu taala anha bukan pada bagian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, kondisi haid wanita bukan berarti dia tidak melayani suaminya. Kata orang banyak jalan menuju Roma. Kemudian di antara kondisi syar'i, wanita boleh menolak kondisi ajakan suaminya jika ternyata wanita dalam kondisi stres, lagi penuh tekanan, tidak konsen sama sekali, dalam kondisi sumpah, dalam kondisi ini seperti ini, suami hendaknya mengerti. Ini istrinya lagi stres, ada masalah besar, dia tidak bisa konsentrasi untuk melayani suaminya, maka kata para ulama tidak wajib bagi istri untuk melayani suaminya karena kondisi jarang seperti ini. Kadang wanita dalam kondisi stres, lagi sumpah, tidak bisa konsentrasi, maka tidak mengapa tidak melayani suaminya. Demikian juga di antara kondisi wanita tidak wajib melayani suaminya, tidak dilaknat oleh malaikat kalau ternyata suaminya tidak memenuhi kewajibannya. Suaminya ternyata tidak memberi infak kepada istrinya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Ibnu Qudamah menyampaikan, kemudian Asy-Syirazi dalam Al-Majmu', dalam Al-Muhadzab, Nawawi juga dalam Al-Majmu' Al-Muhadzab, ya, dan buku-buku fikih menjelaskan bahwasanya jika seorang suami tidak menunaikan kewajibannya, tidak menginfak istrinya, ya, tidak memenuhi kewajibannya, maka istri berhak untuk tidak melayani suaminya. Istri tidak berhak melayani suaminya. Kemudian di antara kondisi di mana istri tidak wajib untuk melayani suaminya jika ternyata suaminya terjerumus dalam dosa-dosa besar. Suaminya ternyata minum khamar, suami ternyata berzina, suami ternyata tidak sholat fardu, ya. Maka ini boleh bagi sang wanita untuk tidak melayani suaminya. Dalilnya apa? Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dalilnya tentang kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Jadi waktu terjadi perang Tabuk mereka tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sehingga akhirnya Nabi menghajar, memboikot orang tiga sahabat ini. Bahkan di antaranya Nabi menyuruh istri-istri mereka untuk pergi, untuk meninggalkan suami-suami mereka. Sudah disuruh pulang ke rumah orang tua masing-masing agar menjauhi suami-suami mereka. Makanya dijadikan dalil oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, kalau ada seorang wanita ternyata suaminya minum khamar, kemudian main judi, kemudian berzina atau yang lainnya dosa-dosa besar, dia boleh tidak melayani suaminya meskipun dia dapat nafkah dari suaminya. Supaya apa? Supaya suaminya jerah. Supaya suaminya jerah. Dia bilang, saya tidak akan melayanimu sampai kau meninggalkan maksiatmu. Dan ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Kalau ternyata menurut dia sang suami dengan dilayani bisa malah meninggalkan maksiat, maka dia layani. Tapi demikian, tidak mengapa dia meninggalkan pelayanan terhadap suaminya jika ternyata suaminya melakukan dosa-dosa besar. Kemudian juga Ibnu Hajar menjelaskan dalam Fathul Bari, jika ternyata suaminya yang pertama kali mendiamkan istrinya, tahu suaminya ngambek, padahal suaminya yang salah, ya, bukan istrinya yang salah, dia ngambek, akhirnya dia tidak mau tidur sama istrinya. Ya sudah, istrinya tidur, tahu-tahu malam-malam berubah pikiran. Dia lagi hasrat, dia datang kepada istrinya tidak melayani. Gara-gara ngambekkan suaminya yang pertama, kata Ibnu Hajar tidak mengapa, tidak terlanat oleh malaikat karena suaminya yang mulai pertama kali mendolimi istrinya. Kemudian juga jika sang istri sedang melaksanakan puasa qadha, dia masih punya hutang bulan Ramadan, sebentar lagi sudah Ramadan berikutnya, ini sudah di bulan Sya'ban, kemudian dia ingin mengqadha puasa Ramadannya. Jika suaminya ingin menggauli istrinya, diajak ke tempat tidur istrinya tidak mau, maka tidak mengapa kata para ulama. Karena sang istri sedang puasa apa? Qadha. Beda kalau istri puasa sunnah. Kalau istri puasa sunnah Senin Kemis, suaminya suruh buka, ya buka aja. Enggak ada masalah. Terus puasa gimana Ustaz? Insya Allah sudah dapat puasa niat. Yang kedua sudah dapat puasa, dapat pahala. Pertama pahala niat puasa, yang kedua pahala melayani apa? Melayani siapa? Masya Allah, suami-suami hafal ya. Baik. Perhatikan ibu. Adapun alasan tidak berhasrat, maka ini bukan udzur syar'i. Ya.
Ya kalau suami ingin menggauli istrinya, ternyata istrinya enggak berhasrat, hasratnya cuma sebulan sekali, terus gimana? Jadi istri hasrat atau tidak berhasrat, dia berusaha melayani suaminya, berusaha enjoy menyenangkan suaminya. Ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi bersabda, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Engkau melayani istrimu kau dapat pahala. Sebaliknya istri melayani suami juga dapat pahala. Ya. Memang letih, mungkin capek, tapi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak adanya hasrat bukan alasan untuk menolak ajakan suami. Baik, kita masih belum sampai pada jawaban. Apakah kalau suami enggak mau dilaknat juga ya? Ini poin pertama. Poin kedua yang harus kita pikirkan. Kewajiban untuk memenuhi untuk mengadakan hubungan intim bukan hanya berlaku pada istri, suami juga berkewajiban. Suami juga berkewajiban. Ini dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dalilnya apa? Dalilnya ya, Allah berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita punya hak seimbang dengan kewajibannya. Seorang wanita punya hak seimbang dengan kewajibannya. Oleh karena Ibnu Taimiyah berkata, wa yajibu 'ala zawji wa tumra'atihi biqadri kifayatiha. Kata Ibnu Taimiyah, wajib bagi seorang suami untuk menggauli istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Malam yunhik badanahu au tasghaluhu an ma'isyatihi. Selama dia tidak lagi dalam kondisi sangat letih, lagi parah, lagi dalam kondisi sangat payah, kemudian diajak bergaul, dia boleh menolak. Tapi kalau dalam kondisi biasa, kondisi normal, kondisi sehat, maka wajib bagi dia untuk memenuhi ajakan istrinya. Atau dia lagi cari nafkah, kemudian diajak, ya dia bisa menolak. Lagi kerja cari nafkah, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada uzur, maka hendaknya dia memenuhi ajakan istrinya dan wajib bagi dia untuk menggauli istrinya. Dan sebagian wanita mengeluh, ya, suaminya tidak mendatanginya sampai 2 minggu, sampai sebulan, sampai 2 bulan, ya. Tentunya ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Jadi yang wajib untuk memenuhi hasrat pasangan bukan cuma istri, bahkan lelaki juga wajib. Seberapa jauh lelaki wajib untuk menggauli istrinya? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita baca pendapat sebagian ulama, kita dapat keanehan. Ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Ini itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Ini pendapat tidak kuat. Meskipun ini dipilih oleh mazhab Syafi'iyah, mazhab yang berlaku di Indonesia. Menurut mereka tidak wajib menggauli apa? Istri. Kenapa? Logikanya begini. Karena seorang laki menikah istri, dia bayar mahar, dia menyediakan keperluan istri, dia cari nafkah. Berarti dia sudah bayar. Mau diambil barangnya atau tidak, terserah dia. Dia tidak wajib ambil barangnya, paham? Sehingga ini logika mereka, sehingga mereka mengatakan tidak wajib bagi suami untuk menggauli istrinya. Pendapat yang lain, mazhab yang kalau tidak salah Hanafiyah, wajib setahun sekali aja. Wajib setahun sekali aja. Pendapat Hanabilah dalam sebagian pendapat riwayat mengatakan wajib 4 bulan sekali. Dan pendapat yang dipilih Syekh Islam Ibnu Taimiyah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya kewajiban menggauli istri tidak dikaitkan dengan waktu, tapi dikaitkan dengan kebiasaan urf masyarakat. Karena Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita punya hak sesuai dengan urf masyarakat. Apakah wajar seorang laki sebulan tidak menggauli istri? Itu tidak wajar. Istri juga butuh perhatian, istri juga butuh untuk melampiaskan hasratnya dan syahwatnya. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW berkata kepada Hind binti Utbah, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah harta dari Abu Sufyan yang cukup untukmu secara ma'ruf, secara urf. Jadi masalah nafkah dan masalah jima, masalah berhubungan ini kembali kepada urf. Lelaki juga punya kewajiban untuk memenuhi ya hasrat wanita, ya, sesuai dengan kebutuhan sang wanita. Jika dia tidak memenuhi hasrat wanita, maka hukumnya haram. Karena yang butuh untuk menundukkan pandangan bukan cuma lelaki, wanita juga butuh untuk menundukkan pandangan. Yang butuh untuk menjaga kemaluannya dan kehormatannya bukan cuma lelaki, wanita juga butuh untuk menjaga kehormatan dan kemaluannya. Maka wajib bagi suami juga untuk memenuhi kebutuhan hasrat wanita. Jika wanita berkehendak, maka hendaknya suami juga memenuhi. Taib, ini belum juga jawabannya. Poin berikutnya. Taib, ingat,
Ustaz, berat sekali laknat malaikat. Masa wanita tidak memenuhi keinginan suaminya pun laknat oleh malaikat? Kita bilang bukan cuma wanita yang diancam, lelaki juga diancam kalau tidak memperhatikan keluarganya, menyia-nyiakan keluarganya, maka diancam tidak masuk surga, bukan cuma tidak dilaknat, bahkan diancam tidak masuk surga. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha bin nasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki anak buah untuk dia bimbing, kemudian dia tidak bimbing dengan baik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis ini umum mencakup pemimpin kantor, pemimpin pejabat, pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, termasuk pemimpin dalam rumah. Bahkan dalam hadis yang lebih khusus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu." Sungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin yang memimpin anak buahnya. Ahafidha dzalika am dhayya? Apakah dia menjaga, memperhatikan anak buahnya atau dia sia-siakan? Hatta yus'ala rajulu ala ahli baitihi. Bahkan seorang suami akan diminta pertanggungjawaban tentang istri dan anaknya. Kalau dia tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan dalam riwayat, illa haramallahu alaihi jannah, Allah akan haramkan surga baginya. Berarti yang diancam dengan ancaman bukan cuma wanita. Kalau wanita tidak melayani suami, dilaknat malaikat. Suami yang tidak mengurus istrinya diancam dengan neraka. Lebih parah mana? Laknat atau masuk neraka? Dia masuk neraka. Jadi wanita jangan terlalu protes, jangan terlalu baper. Bukan cuma ibu-ibu aja yang diancam. Laki-laki juga diancam kalau tidak memperhatikan keluarganya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hadis berkaitan dengan wanita? Kalau tidak memenuhi hasrat lelaki, maka laknat malaikat. Kenapa lelaki tidak disebutkan? Karena lelaki kebanyakannya lebih sering berhasrat daripada wanita. Ini secara normal ya. Lelaki yang lebih banyak berhasrat daripada wanita. Ya. Dan kebanyakan lelaki kalau diajak biasanya langsung mau, ya. Karena lelaki mudah berhasrat. Dia melihat sesuatu dia bisa mudah berhasrat. Wanita tidak. Wanita tidak cepat timbul hasratnya. Lelaki gara-gara melihat sesuatu mudah sekali timbul hasratnya. Lelaki yang sering meminta kepada wanita. Sehingga kemungkinan adanya penolakan bukan dari lelaki. Kemungkinan seringnya kebanyakan penolakan dari apa? Pihak wanita. Maka datang syariat mengingatkan hal ini. Bukan berarti laki boleh menolak, tidak. Dua-duanya dilarang menolak. Tetapi kenapa datang dalam perintah wanita? Karena kebanyakan yang menolak adalah wanita. Ya. Kemudian ini mirip dengan seperti masalah berbakti kepada orang tua. Kita tahu anak wajib berbakti kepada orang tua dan orang tua wajib untuk memelihara anak-anak. Tetapi kenapa tidak ada dalil-dalil, wahai orang tua jagalah anak-anakmu, wahai orang tua jagalah anak-anakmu? Enggak ada, hampir enggak ada. Sedikit mungkin kalau ada pun sedikit. Yang ada anak-anak berbaktilah kepada orang tuamu, anak berbakti kepada orang tuamu. Kenapa? Karena kesalahan dalam perhatian orang tua terhadap anak sedikit. Kebanyakan orang tua sayang kepada anaknya. Kebanyakan orang tua perhatian sama anaknya, bahkan rela menjual apapun demi anaknya, bahkan berlebih-lebihan apa yang diminta anaknya dikasih. Tapi anak terhadap orang tua sering terjadi kesalahan. Betapa banyak orang tua minta anaknya enggak kasih. Betapa banyak orang tua ditinggalkan, tidak diperhatikan. Maka datang banyak ayat menyuruh anak untuk berbakti kepada orang tua. Bukan berarti orang tua tidak apa-apa tidak perhatian sama anak. Jadi syariat datang penekanan dalam hal yang situ ada penyimpangan. Maka saya katakan, dalam hal hubungan suami istri pun demikian. Kebanyakannya yang mengajak adalah laki. Ya. Laki kalau diajak istrinya, insya Allah tidak ada masalah, dia langsung mau. Tapi banyak terjadi laki ngajak istrinya tidak mau, maka datang penekanan di situ. Kemudian sebagian orang menyangka bahwasanya hadis ini hanya membela laki-laki. Perempuan tidak mau dilaknat oleh malaikat. Padahal kata para ulama hadis ini kemaslahatannya bukan terbatas pada laki, bahkan juga kemaslahatannya berkaitan dengan wanita. Kalau seorang wanita tidak memenuhi ajakan suaminya, maka suaminya stres lama-lamanya. Mulai mikir untuk mencari penyaluran yang lain. Saya rasa wanita sangat cemburu kalau suaminya baru mikir, saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau poligami, saya mau cari. Tentu istrinya akan sangat cemburu.
Apalagi kalau suaminya benar-benar ternyata melakukan. Ya. Tatkala seorang wanita tidak mau melayani suaminya, suaminya ingin melampiaskan syahwatnya. Akhirnya dia mulai berpikir, entah cara halal atau cara haram. Cara halal dengan poligami, cara haram dengan berzina. Dan seorang istri tidak mau dua-duanya. Kebanyakan wanita seperti itu. Kecuali wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siap di poligami, kebanyakannya tidak siap. Walaupun siap, maksudnya siap pentungan, bukan siap. Jadi mau saya, dengan seorang wanita memenuhi hasrat suami, maka suami tidak berpikir begitu-begitu atau berkurang pikiran seperti itu. Dan dia akan semakin sayang kepada istrinya. Setiap dia ajak istrinya akan melayani, maka dia semakin sayang kepada istrinya. Karena dia tahu apa yang dia butuhkan selalu dipenuhi oleh istrinya. Di sini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah ini adalah ibadah. Melayani suami adalah ibadah. Kapan suami ingin dilayani, berusaha untuk melayani. Tentunya suaminya minta dengan cara yang baik, dengan penuh kelembutan, mandi dulu, jangan baru pulang kerja masih bau-bau ketek, kemudian peluk sana peluk sini ya. Tentunya tidak, dia harus juga menyiapkan kondisinya. Nabi SAW kalau masuk rumah, bada bisiwak, yang pertama kali dia lakukan adalah siwak. Supaya apa? Kalau ngobrol sama istrinya tidak bau busuk ya. Agar tidak bau abab ya. Tidak bau enggak enak. Bahkan Nabi SAW juga tatkala ingin menikah dengan wanita lain, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Kata Nabi, "Syummi awaridaha." Tolong cium sekitar mulutnya. Artinya kalau ternyata wanita tersebut mulutnya bau, Nabi tidak akan menikahinya. Oleh karenanya seorang lelaki tatkala pulang rumah juga harus menyiapkan dirinya, mandi bersih-bersih, pakai parfum, baru kemudian dia minta untuk dilayani oleh istrinya. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau lelaki menolak ajakan istrinya, maka dia berdosa tapi tidak dilaknat. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Karena tidak ada dalilnya. Dan susah kita mengkiaskan antara wanita dengan laki karena banyak hal yang saya sebutkan perbedaannya. Jadi antaranya lelaki yang mencari nafkah, lelaki yang mengeluarkan uang untuk melayani istri dari sisi ekonomi. Maka kita katakan wanita lelaki yang menolak ajakan istrinya dia berdosa, tetapi tidak dikatakan dia dilaknat oleh malaikat. Kita katakan dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa terima? Sudah panjang lebar saya bela ibu-ibu ini. Kesimpulannya harus diterima juga. Paham ya? Karena ada yang protes hadis ini. Ada. Zaman dulu saya masih kuliah di UGM, saya dengar ada yang protes hadis ini. Orang terkenal di tanah air. Dia bilang, wanita ya, ngapain malaikat ikut campur urusan rumah tangga? Pakai lanat-lanat segala. Kita bilang tidak ada syariat mendatangkan ini kecuali ada maslahat yang besar. Dan hadis ini perlu kita perhatikan terutama di zaman sekarang ini. Zaman di mana ya, zaman di mana syahwat ya wanita diumbar di sana sini. Kita melihat hal yang sangat banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahwat bisa bergejolak kapan saja.